sabun nak guys. Oke guys, anak saya bangun molor guys. Hai Toppers, kembali lagi di channel kita ya. Sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, Kalimantan menawarkan banyak hal Toppers. Tidak hanya terkait alamnya yang eksotis itu, tapi ternyata peluang untuk mengembangkan karir juga loh. Yes Toppers, Kalimantan selama ini ternyata dianggap sebagai wilayah dengan potensi yang bagus untuk mencari pekerjaan. Sehingga gak heran ya kalau daerah ini makin banyak dikunjungi warga di luar wilayah Kalimantan yang kemudian akhirnya menetap. Katanya hidup di Kalimantan itu gak sesulit seperti yang diduga loh. Intinya, asalkan kita dapat menjaga perilaku, maka segalanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Namun sebaliknya, jika kita berkelakuan buruk, maka akan ada konsekuensinya Toppers. Perlu diingat ya Toppers, Kalimantan masih mempercayai segala hal yang berbau klinik dan juga magis, serta masih cukup kuat pengaruhnya di sana. Di Kalimantan sana juga ada semacam aturan khusus Toppers yang tidak boleh dilanggar siapapun, apalagi kaum pendatang. Konon ketika seseorang tidak mengindahkan aturan ini, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Toppers, kembali lagi di channel kita ya Toppers. Sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, Kalimantan menawarkan 5 aturan yang jangan sampai tidak hanya terkait alamnya yang berada di Kalimantan, tapi ternyata peluang untuk mengembangkan karir juga loh. Yes Toppers, Kalimantan selama ini ternyata dianggap sebagai wilayah dengan jangan menghina patung kayu di sana cari pekerjaan. Sehingga gak heran ya kalau daerah Kalimantan ya Toppers dikunjungi warga di luar wilayah banyak sekali rumah adat di mana pada bagian depannya terdapat katanya hidup di Kalimantan itu gak sesulit seperti yang diduga loh. Intinya asalkan kita dapat menjaga perilaku orang yang sudah meninggal dunia akan berjalan sebagaimana mestinya. Namun sebaliknya jika kita berkelakuan buruk maka akan ada konsekuensinya Toppers. Perlu diingat ya Toppers, pernah terdapat orang-orang yang menghina segala hal yang berbau klinik kemudian mereka juga diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Tak hanya diganggu secara visual saja sana juga ada semacam aturan khusus Toppers yang tidak boleh dilanggar siapapun, apalagi kaum pendatang. Terus konon ketika seseorang tidak mengindahkan aturan ini, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Kedengarannya memang tidak masuk akal ya Toppers. Aturan apa aja sih hal ini benar terjadi di sana? Berikut ini kami telah merangkum 5 aturan yang jangan sampai kamu remehkan jika berada di Kalimantan. Yang kedua, jangan memandang rendah warga Dayak. Sebagai pertama, jangan menghina patung kayu di sana untuk menghormati penduduk asli setempat ya. Kalimantan ini di Kalimantan ya Toppers, Dayak, maka sudah semestinya kita menghormati mereka. Pada bagian depannya terdapat patung mencari gara-gara atau menghina mereka ya Toppers, karena dikhawatirkan melainkan merupakan simbol dari warga suku Dayak pada umumnya. Masih meyakini aturan yang kamu harus taati adalah jangan sekali-kali kamu menghina atau mengolok-olok mengerahkan kesaktian untuk membalas sakit hati Toppers. Yang juga perlu kamu tahu, pernah terdapat orang-orang yang menghina patung di dunia di mana kemudian mereka diganggu oleh makhluk tidak hanya kekuatan sihir mereka hanya diganggu secara visual saja tuh, namun juga ada juga lawan mereka dalam keanehan fisik senjata tradisional mandau dan juga sumpit beracun. Terus berlangsung. Kamu perlu berhati-hati dalam bersikap ya di sana kalau tidak mau disihir atau mati konyol akibat memang tidak masuk akal ya Toppers, tapi hal ini benar terjadi di sana. Yang ketiga, jangan memandang rendah warga Dayak. Wah, siapa sih yang bisa menampilkan cantiknya gadis bagi kita untuk menghormati ayunan alami mereka? Kalimantan ini merupakan tanahnya warga Dayak, maka sudah semestinya kita menghormati mereka. Pria pendatang, jangan sampai sekalipun mencari gara-gara atau menghina mereka ya Toppers, karena dikhawatirkan terkait larangan untuk mengganggu warga suku Dayak pada umumnya masih meyakini dan terdapat mitos yang beredar bahwa siapapun yang mereka diganggu lebih-lebih segan mengerahkan kesaktian untuk maka dapat dipastikan alat vitalnya akan hilang loh Toppers. Dayak merupakan salah satu suku terdengar mustahil ya, namun sudah banyak cerita beredar tidak hanya kekuatan sihir mereka saja bahwa suku Dayak masih memegang namun juga bagi nyawayan mereka dalam mempergunakan senjata tradisional mandau dan juga sumpit beracun. Jangan pernah macam-macam dengan gadis Dayak ya di sana kalau tidak mau disihir atau mati konyol akibat terkena sumpit beracun atau sabatan mandau. Yang keempat, bersikap sopan ketika menemui makam warga Dayak. Yang ketiga,
Jangan pernah mempermainkan Pastinya akan gadis menjadi Dayak. pengalaman unik tersendiri jika kamu bisa mampir ke Wah, tempat-tempat siapa sih yang bisa menampik sakralnya suku cantiknya Dayak ya, Topers? gadis-gadis Dayak? Salah satunya adalah areal ayunan pemakamannya. alami mereka Hal ini nyaris dikarenakan pasti cara mampu penguburan membuat orang pria Dayak berkuku cukup lutut unik. ya, Topers. Mereka membuat Termasuk semacam para makam pria di pendatang atas tanah berbentuk seperti satu hal yang bangunan perlu balok kamu yang perhatikan disangga. terkait dengan Unik gadis-gadis ya, Dayak namun adalah kental terkait sekali aroma larangan untuk mistisnya. mengganggu atau Aturannya terlebih nih, mempermainkan harus mereka. bersikap sopan ketika Terdapat berada di mitos yang tempat-tempat beredar seperti barang ini. siapapun yang Pasalnya warga mengganggu suku Dayak lebih amat mempermainkan mengeremakan mereka, tanah kubur maka moyang dapat mereka. dipastikan alat Jangan vitalnya sampai akan keceplosan hilang loh, mengeluarkan Topers. kata-kata Seram tidak kan? pantas Lagi-lagi atau terdengar mengumpat loh di mustahil tempat ya. ini. Namun Mereka sudah bisa banyak merasa cerita terhina beredar dan terkait akan hal membuat ini. urusan Kalau itu jadi teringat bahwa panjang, suku Topers. Dayak masih Tetap jaga memegang sikap teguh ya di ilmu sana. magisnya yang ampuh, maka hal tersebut bisa saja terjadi ya. Makanya Topers, jangan pernah macem-macem Yang dengan kelima, gadis Dayak, jangan bermain-main atau masa depan dengan kamu mandau. bakal hilang. Sudah banyak yang tahu dong ya, jika mandau merupakan senjata keramat dari warga suku Yang Dayak. keempat, bersikap Meskipun sopan bentuknya ketika ketika menemui menemui makam makam benda warga ini Dayak tidak boleh dipakai semaunya. Harus ada alasan Pastinya khusus akan menjadi kenapa pengalaman mandau unik sampai harus tersendiri keluar jika dari kamu sarungnya. bisa mampir ke Pasalnya, tempat-tempat menurut warga sakralnya Dayak, suku Dayak ya, mandau yang Topers. keluar dari Salah sarungnya satunya adalah pada areal umumnya pemakamannya. memakan Hal korban, ini Topers. dikarenakan Waduh. cara penguburan orang Dayak Karena cukup itu, unik. Topers, bagi Mereka pendatang membuat jangan semacam bermain-main makam di dengan atas senjata tanah yang satu berbentuk ini ya. seperti bangunan Memang balok sih yang bentuknya disangga. sangat artistik, Unik ya, terutama namun jika dilihat kental dari sekali ukiran aroma aroma mistisnya. Namun jangan Aturannya sampai nih, mandau kita harus tercabut bersikap dari sopan sarungnya ketika Topers. berada di tempat-tempat Warga seperti setempat ini. sangat menghormati Pasalnya senjata warga ini, suku Dayak maka amat kita pun mengeramatan harus tanah melakukan hal kubur yang sama moyang ya. mereka. Jangan sampai keceplosan Nah, mengeluarkan 5 hal kata-kata tadi tidak adalah pantas sebagian atau kecil dari mengumpat aturan loh yang di perlu tempat kita ini. ketahui Mereka sebelum bisa merasa menjejakkan terhina kaki dan di akan membuat Kalimantan. urusan itu jadi Intinya, panjang, sebagai Topers. pendatang kita Tetap harus jaga sikap menghormati ya di kebudayaan sana. dan adat setempat ya, Topers. Patuhi semua aturan yang ada, sehingga dengan demikian kita akan selamat dimanapun Yang kelima, kita berada. jangan bermain-main Setuju ya? dengan mandau. Sudah banyak yang tahu dong ya, jika mandau merupakan senjata keramat dari warga suku Dayak. Meskipun bentuknya seperti parang biasa, benda ini tidak boleh dipakai semaunya. Harus ada alasan khusus kenapa mandau sampai harus keluar dari sarungnya. Pasalnya, menurut warga Dayak, mandau yang keluar dari sarungnya pada umumnya akan memakan korban, Topers. Waduh. Karena itu, Topers, bagi pendatang jangan bermain-main dengan senjata yang satu ini ya. Memang sih bentuknya sangat artistik, terutama jika dilihat dari ukirannya. Namun jangan sampai mandau tercabut dari sarungnya, Topers. Warga setempat sangat menghormati senjata ini, maka kita pun harus melakukan hal yang sama ya. Nah, 5 hal tadi adalah sebagian kecil dari aturan yang perlu kita ketahui sebelum menjejakkan kaki di Kalimantan. Intinya, sebagai pendatang kita harus menghormati kebudayaan dan adat setempat ya, Topers. Patuhi semua aturan yang ada, sehingga dengan demikian kita akan selamat dimanapun kita berada. Setuju ya?